Tapi sudah saya record nih Kak, nanti paling 8:30 kita selesai. Siap Kak. Ano suara lagi? Hilang suara. Ano suara itu?
Baik, kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cuma berempat nih kak. Gimana kita? Siapa? Ya, Mas. Ya. Ya mana ya? Di atas. Mana yang lain-lain nih kakak-kakak? Ya, itu bang. Yo, bang lain mana? Gimana bang? Oh. Tunggu kakak, tunggu. Baru nanti kakak. Oke kak. Mana tahu ada yang nambah lagi anggota gitu. Kayak apa yang nunggu dulu yang tebal-tebal ini? Kayak urut benda itu gambar. Bang Fuad, kami ini lah masuk, Bang. Masuk ya? Nampak kok. Kau duduk di mana? Keselip ya? Woi, parah nih, enggak dianggap aku nih. Dari sana. Ada oke ya. Parah nih, enggak dianggap. Jadi lah 50+1 kan? Tebak gambar bukan? Tunggu ya. Nggak nampak ya? PP nggak keluar kok. Tapi ada. Oh. Foto profil nggak keluar tuh. Pantesan nggak nampak. Apa sih Kak Depi? Apa sih Riko, diem lah. Batuk lagi. Besok jangan lupa KKG. Makai kok kalau ada datang kok. Yo, besok lagi ada kopi susu. Makai kok kalau ada datang Depi kok. Hilang soalnya. Pak Parno, besok jam berapa di SD Bapak tuh? Biasa lah kok. Nggak, katanya agak cepat dikit, dak. Hah? Katanya agak cepat besok lagi. Nggak ya? Yang penting-penting bah yang ikut anu tuh kok. Tahu diundang apa? Iyo, kau tuh nggak penting. Kau ngapo lah. Kalau Oh, dia Tahu diundang apa? yoga itu penting. Aku nih koordinator Kak Depi. Ya, ternyata rabo. Futsal. Yoga dah. Futsal aku nih Kak Depi. Aku kan kapten. Iyo. Kapten ada koordinator dah kok. Kok dia Nggak, udah ada aku nih- tenar yo.
Aku nih kapten, Mbak. Apa, Pak Warno? Yo nggak ada yang mimpin. Astagfirullahaladzim. Aku kok kapten Oh, iya 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 iya. Kaki nangis pula kan. Besok Pokok makan. datang lah. Pak Warno, besok makannya apa? Nasi kotak ya? Waidah, nah pelamanan lah besok lagi. Ay, prasmanan, loyo hati. Ngapa pula? Baik, Bisa Kakak, nambah. gimana? Kita berangkat atau masih menunggu Berangkat, penumpang? lanjut. Lanjut. Baik. Baiklah Kakak, terima kasih atas waktu yang sudah Kakak luangkan. Harusnya istirahat, tapi tetap maju walaupun pelan-pelan. Mungkin sebagian kakak sudah menyiapkan ya tugas untuk rencana tindak lanjut seperti Kak Ardi. Kemarin sudah kelihatan ya tugasnya tinggal mengevaluasi ketiga aspek itu Kak ya di dalam pembuatan program kegiatan KBS yang merujuk pada pembelajaran PJOK harus terikat ataupun ada korelasinya dengan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dan SEM. Sekarang juga. Selanjutnya Gor buat era. Dipanggil ya. Futsal aku. Ay, salah. Ya lah orang tua. Baik, di sini kakak di dalam PPT-nya di sini ada quote ya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Seperti biasa, adanya kesepakatan di dalam forum kita. Lanjut ke tujuan kita pada sesi kali ini kakak. Yang pertama kita merefleksikan modul pembelajaran modul 3 yang mungkin kemarin sudah kita bagi 3 kelompok. Dan nanti silakan 2 kelompok kalau memang ada waktunya cukup setelah penjelasan dari 1JP ini bisa menyampaikan hasil diskusinya kemarin kakak. Izin kakak, terdengar jelas kakak suara saya kakak? dengar. Baik, agenda kita pada kali ini adalah pendahuluan siapan belajar kakak, tujuan dan komitmen belajar, refleksi, dan ada diskusi, tanya jawab terkait RTL atau pembuatan tugas nanti kakak 3 menit terakhir. Persiapan belajar. Berapa level kira-kira kakak malam-malam nih? Yang kamera di huruf merah, hijau atau biru kakak kira-kira? Merah BK, merah. Kalau saya biru. Wah, Riko, kau harus belajar dari kawan Riko. Wah. Senior, tetap semangat ya. 8, 9, 10. Masa kau yang ke merah itu? Toh Riko tuh kak tetap. Kami sesuai kemampuan deh, Mbak. Tapi saya berterima kasih dari dengan Kak Riko ya sudah menyampaikan pengumuman untuk kegiatan Zoom kita pada malam hari ini. Kebetulan saya bertepatan dengan ada kegiatan event di futsal kakak di Gor Kota Baru. Jadi kalau kita mundur lagi, saya jadi tidak enak dengan kakak. Makanya kita gas lah malam ini. Kebetulan cuma 45 menit. Tujuan pembelajaran, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dan dengan baik dan benar. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek.
Yang galau. Nah, iya. Ini yang suara. Baik kakak-kakak, kita lanjut lagi ya kakak. Ingat kembali pembelajaran berbasis project. Jadi kakak-kakak, ketika kita bicara tentang pembelajaran berbasis project, ada output yang dihasilkan dalam suatu proses pembelajaran. Outputnya apa? Bisa berbentuk sebuah produk dalam bentuk fisik. Kalau di dalam PJOK berarti bicara tentang outputnya sebuah keterampilan. Misalkan kita pembelajaran melakukan proses pembelajaran mengenal teknik dasar passing, outputnya adalah bagaimana kualitas pembelajaran, output yang dihasilkan meliputi bagaimana anak-anak tadi memiliki teknik dasar yang baik. Kalau bicara tentang kewirausahaan berarti bicara outputnya tentang kerajinan tangan. Nah, kira-kira gambaran pembelajaran berbasis project itu seperti itu. Ada perencanaan, ada proses pembuatan, lalu nanti ada produk yang kakak hasilkan. Bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis project ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar? Nah, ini yang kakak nanti akan lakukan ya. Jadi kolaborasi tadi bisa dengan guru agama, bisa dengan guru kelas bagi guru SD ya. Itu dalam proses pembelajaran bisa saja kita berkolaborasi. Contohnya kayak program yang saya sampaikan kemarin, berkolaborasi dengan guru agama untuk menyiapkan sebuah program di mana nanti outputnya adalah kualitas mental yang baik dan juga kebugaran yang baik untuk anak-anak. Bagaimana pelibatan komunitas ataupun rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran tadi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan untuk kakak-kakak jawab. Saya minta Kak Ardi untuk memulai on mic kita pada malam hari ini, nanti dilanjutkan dengan Kak Ardi menunjuk salah satu rekan. Silakan Kak Ardi menyampaikan pandangan, sudut pandang Kak Ardi tentang bagaimana pemanfaatan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baiklah, nampak yuk bakal tembak lagi nih. belum siap nih. Dah apa? Oke, sip. Kita coba ya Kak ya. Coba dikit kayak mana, apakah apa tadi Kak untuk berdampak pada pembelajaran itu dari pengaruh rekan sejawat Kak ya? Kak? Iya Kak Ardi, benar. Dengan rekan sejawat. Bebas Kak, dari apakah dari guru kelas boleh atau harus dari guru sama? Boleh Kak, boleh. Pokoknya kita melibatkan rekan sejawat, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Mungkin bisa seperti melatih atau dia mengajar. Nah, itu bagaimana kakak-kakak bisa memanfaatkan hal itu? Atau paling tidak Ardi menceritakan di sekolah Kak Ardi berdasarkan pengalaman yang sudah Kak Ardi dapatkan. Oke, baik. Ini dikit mungkin pengaruh teman sejawat ya.
Kalau pengaruh teman sejawat ini mungkin ada yang dari CGP nih Kak Puat. Jadi teman yang dari CGP ini dia lebih dulu daripada kita ya terhadap pada kami lah ya yang belum tahu apa itu yang tadi nih sebelum masuk kita ke PKG ini saya tidak terlalu pembelajaran yang gimana ya harus total dengan modul dengan menurut urutan sintak dan semua macam-macamnya kayak tapi semenjak ada CGP kami diusahakan juga emang tadi itulah menurut sintak melalui pembelajaran melalui berbasis teknologi. Nah, dalam pengalaman mereka di CGP, itu kami dapat imbasnya dari kami kan. Nah, tapi itulah tadi karena kami ini masih belum masuk PKG ini kemarin, masih tetap gaya-gaya lamo, gaya koboi lah ibaratnya kan masih gaya biasanya, tidak ada terlalu mengikuti. Nah, karena ini dari cuma sekadar hanya di penjelasan di Kombel gitu. Jadi mungkin ya pengaruhnya itu sedikit di kami. Mungkin kalau karena dia di bidang guru kelas Kak ya. Jadi secara tidak langsung kurang menarik di kami Kak. Jadi belum sesuai dilaksanakan lah di lapangan. Setelah PKG ini baru terbuka apa yang di teman-teman CGP berikan kemarin. Ternyata memang ada untuk guru PJOK nih Kak. Tapi yang dia sampaikan waktu itu mungkin itu tadi. Waktu dia sampaikan tadi itu untuk guru kelas yang kebanyakannya. Jadi masih ngambang di kami kan. Jadi kami tidak memakai. Tapi semenjak PKG ini ya berarti yang diceritakan oleh teman-teman CGP masalah modul, masalah sesuai dengan sintak dan macam-macam, memakai media pembelajaran dengan teknologi, ternyata bisa menarik kok peserta didik. Mungkin baru itu aja Kak yang mungkin saya tangkap pada malam hari ini. Baik, terima kasih kepada Kak Ardi ya. Berarti artinya sejauh ini di sekolah kakak sudah memanfaatkan ada salah satu dari guru kelas ya yang menjadi CGP, di mana CGP tadi menjadi tutor ataupun rekan sejawat untuk pandu sebagai tempat sharing, sharing partner untuk meningkatkan kualitas kakak mengajar. Seperti itu ya gambaran. Oke, ada yang lain? Halo. Ardi, kakak semua bisa dengar suara saya? Ya Kak? Bisa dengar suara saya Bang? Jelas Kak suaranya Kak. Suara Kak Puat tuh masih gimana ya? Masih bayang-bayang putus-putus gitu Kak? Karena banyak suara dari belakang tuh Kak. Iya. Oke, sekarang gimana? Masih Kak, masih. Timbul Kak. Tidak jelas. Oke Kak, gimana Kak? Suara saya terdengar dengan jelas Kak? Jelas. Ya. Baik, terima kasih kepada Kak Ardi. Saya ulangi yang saya bisa tangkap di sekolah Kak Ardi terdapat guru penggerak, yang mana guru penggerak tersebut dimanfaatkan oleh sekolah tadi untuk menjadi ketua komunitas atau rekan sejawat untuk menjadi pemandu kakak dalam meningkatkan kualitas mengajar. Gitu ya Kak Ardi ya? Ya betul. Oke, baik, terima kasih Kak Ardi
sudah diberikan. Lanjut, bagaimana melibatkan voice choice ownership pada peserta didik dalam penerapan PJBL? Apakah pemahaman saya terhadap voice ownership dan PJBL sudah berdampak pada peserta didik? Di sini yang dimaksud dengan voice ya, voice itu adalah bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, yang mana kata-kata itu tadi bisa dengan mudah diterima oleh anak-anak. Kemudian choice ini adalah pilihan. Lalu ownership adalah bagaimana kita membuat anak tadi mandiri. Jadi ketiga aspek ini dalam pembuatan proyek adalah muaronya kakak. Anak-anak itu bisa ngobrol, anak itu bisa sebuah pilihan dan melatih cara dia berbicara. Dan nanti dalam tujuan dari proses pembelajaran PJBL ini kurang lebih 3 poin ini akan lahir dalam studi. Tujuan paradigma atau perubahan diri dengan kelas dalam kelas PJOK. Keterampilan pedagogi untuk berpusat pada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, jadi diharapkan kakak setelah kakak mempelajari PKG ini betul selama 3 bulan. Hal pertama paradigma berubah. Kedua, kakak mampu menggerakkan rekan sejawat kakak di sekolah. Kakak. Jadi tugas kakak-kakak itu untuk di tahap sana tindak lanjut sudah dijelaskan pada slide ini. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar mungkin era itu akan selesai dengan adanya menteri yang baru, kemungkinan ya kak. Tapi kita tetap menjalankan prosedur. Yang pertama diharapkan mampu merancang, melaksanakan, evaluasi program kegiatan di sekolah. Nah, ini semua kita bisa dapatkan kalau kita memiliki pemikiran reflektif di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, dampak baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud ialah program kegiatan kurikuler proses pembelajaran dalam kelas. Untuk selanjutnya untuk menyusun sebuah rencana agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, gambarannya kakak membuat sebuah program ya, karena tindak lanjut program KBS kakak yang melibatkan keterlibatan komunitas belajar tersebut. Jadi kita melakukan kolaborasi nih Kak Owen dan kakak semua dengan rekan sejawat untuk menjalankan program yang kakak buat. Makanya di dalam RTL itu ada dokumentasi ya. Kemarin kalau saya lihat dari tugas Kak Arti kan. Nah itu nanti diisi dengan dokumentasi kakak mulai dari perancang program, presentasi program tersebut, lalu nanti implementasi program. Dengan tugas sebelum merancang program, kakak perlu melihat kembali visi guru penggerak berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki arah maupun sekolah. Rencana tindakan dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada serta program PKG PJOK. Penilaian nilai tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan pemerintahan, rencana evaluasi. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh saya berdasarkan nilai tugas yang dimiliki. Dan sayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar bukan yang sudah berjalan.
Berarti kalau kita buat rencana program berbasis project itu kakak presentasikan atau belajar musik. Dan catatan diskusi KBS terkait cara tidak lanjut bahwa tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Adanya dokumentasi tuntutan berupa video untuk kegiatan dan dokumentasi yang relevan. Nah, jadi di sini mungkin kalau video taruh lebih baik, tapi yang paling tidak itu kakak ada foto kegiatan. Tanya tindak lanjut. Rencanakan langkah kakak selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap lingkungannya. Menurut Sukan Ratnakar. Model penugasan mandiri, jadi untuk rencana tindak lanjut ini dibuat secara mandiri kakak melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus dapat memahami rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek pengelolaan lima masa dan dengan baik dan benar. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk perencanaan tidak lanjut STL, program, terakhir ada perangan. Jelasan komponen proyek melalui komunitas belajar. Nanti yang pertama kakak RTL nanti harus ada judul ataupun nama kegiatan ataupun nama program. Jadi di step laporan awal tuh kakak buat yang pertama tuh ada judul. Jadi judul, penjelasan tentang komponen tersebut, kegiatan berkenaan rencana berbasis proyek melalui belajar, uraian secara singkat, konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Nah ini KKKL tahapan yang ada di dalam rencana tidak lanjut yang kakak akan tulis. Kalau buat yang pertama ada judul, kemudian ada latar belakang, lalu nanti di poin yang keempat ada tujuan program, yang keempat ada yang capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Kemudian yang kelima ada struktur program dan mitra komunitas belajar. Yang keenam ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Atau pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang tujuh rencana evaluasi. Kemudian yang terakhir kemungkinan tantangan. Nah itu tadi step-stepnya ya kakak. Nah untuk penilaiannya nanti saya akan berpatokan pada poin-poin ini kakak. Di tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan evaluasi program. Nah ini lini masa ataupun perjalanan kakak buat rencana tidak lanjut. Yang pertama ada rencana tidak lanjut. Baik kakak ya.
Baik, lanjut. Kakak menyusun rencana tindak lanjut yang awal kakak yang mulai nanti ada penilaian dan terakhir nanti umpan balik. Kalau baik kakak, kita lanjut lagi. Diskusi dan tanya jawab. Nah ini kakak mungkin masih ada sekitar 10-15 menit kakak. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Kira-kira ada yang kakak ingin ditanyakan terkait pembuatan rencana tindak lanjut. Silakan kakak. Buat ya buat Kawan, gimana kak? jadi RTL kita nih berbentuk P5 ini ya. Sifatnya Gimana kawan? Kurang jelas suaranya kak. RTL kita nih berbentuk P5 yang kita jelaskan kayak malam kemarin tuh ya. Ya benar. Jadi gini kawan. Iya. Jadi bentuk kegiatannya itu harus disertai dokumen, foto, video, dan dalam bentuk PowerPoint. Ya, kawan benar. Jadi kan ada urutannya tadi ya kawan. Nah, terus gini ini kalau kita mengikuti P5 sebenarnya kan panjang waktunya. Jadi kita ambil sampelnya aja gitu kak. Contohnya salah satunya itu. Benar. Kegiatan awalnya saja kayak gitu kak untuk dimasukkan ke dalam RTL tersebut. Ya. Jadi kita kan mungkin misalkan nih RTL kakak itu mungkin kegiatannya selama kurang lebih waktunya 2 bulan. Kan ini kan nggak mungkin. Kakak cukup merencanakan saja kegiatannya, kemudian mengambil dokumentasi dari kakak membuat kegiatan, perencanaan, lalu mempresentasikannya di dalam komunitas kakak masing-masing. Lalu nanti ada sesi dokumentasi untuk pelaksanaan kegiatan. Iya. Jadi izin kawan, izin. Kalau yang saya sampaikan kemarin kan tentang pembiasaan atau pembiasaan kebersihan pribadi jatuhnya kan yang saya sampaikan lewat chat WA kemarin. Siapa? Saya tambahin dengan keliling lingkungan sekolah ataupun gimana ya, jalan santai jalan santai kira-kira 1 kilo atau 2 kilo, jalan santai 1 kilo atau 2 kilo. Di samping jalan santai itu sambil mutik sampah kira-kira masuk tak kira-kira? Ya, bisa sambil Kak, itu kan salah satu bentuk. Benar. Nanti itu tagihannya kalau dalam proses menjalankan program berarti dokumentasi deh Kak Wen. Ya, gitu. Nah, nanti untuk step-stepnya, langkah-langkah dalam penyusunan RTL tadi ada misalnya kita kembalikan ke terus lagi. Nah ini kawan, ada judul ataupun nama program, latar belakang, program, capaian. Nah, harus ada step-step ini di dalam RTL tadi kawan. Nanti di terakhir komunikasi kegiatan.
Begitu, kawan. Iya, Kalau iya, untuk iya. Jadi, program udah oke kawan, karena di situ sudah ada berarti kawan mengambil P5 dengan tema apa tuh, gaya hidup olahraga berkelanjutan. berkelanjutan. Ya, gaya hidup berkelanjutan di Berkelanjutan. P5 ya, P5 yang di poin pertama, tema yang pertama sudah langsung terintegrasi dengan mapel PJ. Iya, iya. Heeh. Terus mungkin judulnya kampanye hidup sehat bergerak aktif. Boleh, cocok. Hmm. Itulah kira-kira kawan. Oke, lanjut kawan lain. Untuk Kak Devi dan kawan lain gimana? Pak Suparno, Kak Riko terkait anggota DPR. Baik, kalau tidak ada kakak kita lanjut. Aspek penilaian rencana tindak lanjut ini tadi sudah ya. Diskusi dan menjawab. Nah, pada akhir sesi kakak akan mempresentasikan kembali P3 mengambil keputusan dari tindak lanjut. Ini adalah ini kalau saja ke depan pun kayaknya. Kalau ada banyak nama, tak perlu tekani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Nah, ini kayaknya kalimat pisahan ya kakak. Udara bukan cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ini bisa Riko, tahu screen sendiri Riko. Kata ya. Lanjut dengan pengantar bukti karya, nanti tagihannya dalam bentuk link ya kakak menyimpan dokumen rencana tindak lanjut kakak di link Google Drive masing-masing. Nanti dikaukan kirim dikaukan di LMS kakak. Baik, itu saja untuk malam hari ini ya kakak. Masih ada kurang lebih waktu selama 5 menit. Kita akan diskusi. Silakan bagi kakak-kakak yang masih bingung dengan rencana tindak lanjutnya, silakan menanyakan atau memberikan sebuah saran dan pendapat. Baik, kakak-kakak, izin kalau tidak ada yang ingin kita tanyakan, mungkin kita sebutkan pertemuan kita pada hari ini. Ya. Bagi kakak yang
belum melengkapi tugasnya. Ini ada sekitar 9 hari. Kita nanti saling komunikasi di grup WhatsApp terkait tugas yang belum kita selesaikan. Nanti kita berkomunikasi lebih lanjut di grup WhatsApp ya kakak. Saya foto aja. Oke kakak, silakan kakak semua on kamera. Kita foto bersama kakak. Sudah muncul semua ya kak ini. Kak Liu, sudah muncul semua Kak Liu? Sudah. Siap, masih tunggu Kak Amel sama Kak Riko tuh Pak. Kak Devi Di Gor sudah Kota juga? Baru Pak ya? Di Gor ya? Iya Kak. Ada yoga. 3. Begadang Pak, begadang. Oke, Kak Devi belum yang 1, 2, 3. Oke. Sebentar, Kak, saya keluar dulu. Terima kasih atas bersamaan kita. Kita ketemu lagi di minggu depan ya Kak ya. Tinggal 2 kali pertemuan lagi ya Kak. Sehat-sehat terus, jaga silaturahmi. Semoga kita terus dipertemukan dalam bersamaan yang menyenangkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ke Halo Gardi.